Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mewujudkan partisipasi pengawasan. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang formula pengawasan partisipatif yang baik. Gitu ya. Nah, eh, pemilu tentu saja eh, harus diawasi ya. Karena tanpa pengawasan tentu saja pemilu bisa penuh dengan kecurangan, dengan perilaku-perilaku yang mengakali ya, agar kemudian kemenangan bisa diraih dengan cara apapun, termasuk dengan perilaku-perilaku tercela tersebut gitu. Karena itu perlu pengawasan. Nah, tetapi Bawaslu sendiri tentu tidak akan mampu kalau bekerja sendirian. Karena itu diperlukan suatu format pengawasan partisipatif ya. Pengawasan yang juga melibatkan partisipasi rakyat. Dengan demikian maka pengawasan itu akan kuat karena akan diawasi dari segala lini, dari segala bidang gitu. Nah, bagaimana formula pengawasan partisipatif yang terbaik gitu ya? Nah, tentu saja masyarakat banyak sekali membuat inovasi-inovasi pengawasan menjelang pemilu, terutama dari CSO yang peduli pemilu ya. Dulu misalnya ada koalisi amankan pemilu ya, di mana masyarakat kumpulan CSO itu bekerja sama untuk turut melakukan pengawasan pemilu. Koalisi amankan pemilu waktu itu kalau tidak salah menjelang pemilu 2014 ya. Nah, tetapi tidak cukup dengan hanya itu. Maka Bawaslu menggelar ya ide atau menggelar pengawasan partisipatif ya, di mana Bawaslu juga menjadi selain pengawas sendiri mengawasi pemilu, juga melibatkan masyarakat. Tentu ini ide yang baik gitu ya. Dan sejak pemilu 2019 menjelang pemilu 2019 saya kira Bawaslu juga sudah melakukan upaya-upaya ke arah itu. Misalnya munculnya gerakan 1 juta relawan waktu itu ya. Ya, meskipun tentu saja tidak maksimal dari sisi hasil, tetapi dari sisi bahwa ada gagasan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan, itu tentu saja suatu inovasi yang baik gitu ya. Nah, kita ingat misalnya pimpinan Bawaslu ya waktu itu ya, yaitu Pak Profesor Muhammad mengatakan bahwa gerakan 1 juta relawan itu merupakan mahkota dari pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu ketika itu. Nah, saya kira itu tepat ya. Karena sesungguhnya pengawasan yang terbaik adalah pengawasan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Masyarakat melakukan pemilihan, memilih calon-calon yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi wakil rakyat, dan kemudian masyarakat sendiri yang mengawasi gitu. Nah, Bawaslu sendiri bisa menjadi penegak keadilan pemilu, dalam arti bahwa hasil pengawasan dari masyarakat itu menjadi informasi awal untuk kemudian diolah oleh Bawaslu gitu. Nah, kemudian juga sampai menjelang pemilu 2024 Bawaslu tetap melibatkan partisipasi masyarakat gitu. Nah, berbagai formula, berbagai format pengawasan partisipatif ini tentu saja baik ya, dan harus terus ditingkatkan, terutama dari sisi hasilnya gitu. Karena selama ini partisipasi pengawasan oleh masyarakat itu memang baik, tetapi memang dari sisi hasil masih kurang baik gitu ya. Dan sebenarnya hasil pengawasan oleh Bawaslu sendiri juga kalau kita nilai ya belum terlalu baik. Kita lihat misalnya masih banyak perilaku-perilaku pelanggaran, money politik dan lain sebagainya, pada akhirnya juga lolos dari sanksi gitu ya. Banyak misalnya waktu itu ada kasus di Surabaya sewa perahu ya, dan sewa perahu itu kan dilarang, tapi kemudian juga tidak ada tindakan apa-apa, tidak mendapat sanksi apa-apa. Nah, berbagai formula partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini harus terus digali, harus terus dicari sehingga kemudian ditemukan formula yang terbaik gitu. Formula yang bisa benar-benar memberikan atmosfer pemilu yang terawasi secara ketat gitu. Sehingga kemudian tidak ada lagi upaya-upaya manipolitik, upaya-upaya pelanggaran, upaya-upaya kecurangan. Nah, itulah tujuannya gitu, supaya kemudian pemilu itu menjadi bersih, pemilu itu menjadi filter integritas. Saya katakan pemilu menjadi filter integritas. Artinya apa? Pemilu akan mampu menjadi filter sehingga kemudian filter itu sedemikian rupa sehingga hanya
tokoh-tokoh yang berintegritas yang kemudian terpilih menjadi pemimpin dan menjadi wakil rakyat, ya. Sehingga kemudian kita tidak akan lagi melihat perilaku korupsi mereka. Kita tidak akan lagi melihat dicokoknya para pemimpin itu oleh KPK karena memang dan kemudian terbukti bersalah gitu, melakukan korupsi, maling dan lain sebagainya. Nah, ini tujuan ultim ya dari pengawasan pemilu. Berbagai format pengawasan yang melibatkan masyarakat tentu itu baik dan harus terus digalakan ya. Desa anti korupsi atau desa pemilu bersih ya, atau pengawasan-pengawasan dengan berbagai organisasi masyarakat. Saya kira banyak juga keinginan ormas-ormas seperti di Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas lainnya yang ingin ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang bersih, dalam mewujudkan pemilu yang jurdil. Tidak hanya jujur dan adil dari kecurangan-kecurangan, tetapi juga kejujuran bahwa peserta pemilu itu tidak melakukan money politik, tidak menyuap rakyat gitu. Nah, formula-formula seperti inilah yang perlu terus dicari gitu ya. Formula ideal kan sebenarnya pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat, dalam arti masyarakat memiliki simpul-simpul organisasi yang mengawasi sendiri suara rakyat gitu. Nah, hasil pengawasan itu kemudian menjadi informasi awal kepada Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, untuk kemudian ditindaklanjuti dan kemudian jika terbukti bersalah maka yang bersalah itu diberi sanksi gitu. Format ideal pengawasan partisipatif itu seperti itu. Bawaslu tetap diperlukan, tetapi bukan di garis depan, bukan sebagai yang mengawasi, tetapi sebagai yang menindak hasil pengawasan itu gitu ya, menindaklanjuti hasil pengawasan gitu. Tentu pengawasan Bawaslu tetap diperlukan karena banyak juga bidang-bidang yang tidak mungkin diawasi oleh masyarakat gitu. Kalau misalnya pelanggaran baliho, pelanggaran jadwal kampanye dan lain sebagainya, masyarakat masih bisa karena masih mudah sekali mengetahui pelanggaran seperti itu dan itu dilakukan oleh masyarakat sebaiknya. Nah, tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sophisticated ya, pelanggaran yang rumit ya, tentu harus ada negara, harus ada Bawaslu yang harusnya mampu gitu. Seperti pelanggaran misalnya pelanggaran sumbangan dana kampanye, pelanggaran suap dalam kampanye ya, money politik. Itu sebenarnya untuk masyarakat sulit untuk mengetahui, untuk men-track itu gitu ya. Nah, negara punya kemampuan gitu. Bagaimana misalnya laporan dana kampanye itu ternyata tidak real gitu ya. Nah, negara punya kemampuan. Bawaslu seharusnya punya kemampuan untuk mengetahui itu dan kemudian menindak. Nah, pada bidang-bidang yang sulit diketahui masyarakat, maka pengawasan Bawaslu memang tetap harus di garis depan. Bawaslu yang harus mengawasi apakah ada pelanggaran-pelanggaran, apakah ada aliran-aliran dana haram, apakah ada sumbangan-sumbangan yang melebihi ketentuan. Nah, itu tentu kita harapkan Bawaslu semakin kuatlah untuk melakukan pengawasan seperti itu gitu. Nah, itu kira-kira format pengawasan partisipatif ideal ya. Sehingga kemudian semua lini, semua bidang itu terawasi. Bidang-bidang yang mudah kasat mata gitu diawasi oleh rakyat dan kemudian hasil pengawasan rakyat itu menjadi informasi awal bagi Bawaslu untuk menegakkan hukum pemilu. Tetapi juga ada bidang-bidang yang memang harus dilakukan oleh negara sendiri. Harus dilakukan oleh negara sendiri. Yaitu bidang-bidang terkait dengan misalnya aliran-aliran uang ya. Kemudian langkah-langkah mafia, langkah-langkah bokhir-bokhir yang berupaya memenangkan dan kemudian tentu saja ada udang di balik batu setelah itu gitu ya. Nah, itu tentu pengawasan oleh negara yang lebih mampu untuk mencapai hasil yang optimal gitu. Saya kira itu format pengawasan yang mungkin diharapkan bisa terwujud ya. Bawaslu saya pikir juga sudah bekerja meskipun belum optimal ya, tetapi sudah bekerja dan tentu saja kerja-kerja ke depan harus lebih pada kerja-kerja yang cerdas, kerja-kerja yang smart ya. Bagaimana agar pemilu ini terawasi sehingga pemilu menjadi pemilu yang berintegritas dan kemudian bisa menghasilkan
pejabat-pejabat yang berintegritas. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini membahas tentang pengawasan, ya, membahas tentang pengawasan pemilu dan bagaimana formula atau format pengawasan partisipatif yang terbaik, gitu ya. Saya kira itu, semoga ini bisa memberikan manfaat dan jangan lupa like dan subscribe.